Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dan senantiasa menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah pernah menyampaikan dalam terjemahnya yang sangat sederhana bahwa di dalam diri kita itu ada segumpal darah. Kalau segumpal ini baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan kalau segumpal darah tadi itu jelek, maka jeleklah seluruh amalnya. In saluhat saluhat sa'iru amaluh, fa in fasadat fasadat sa'iru amaluh. Apa itu? Qalb, hati. Orang sering menerjemahkan qalbun itu hati. Kalau kita pelajari lebih mendalam, hati itu memiliki beberapa wilayah, beberapa bagian-bagian. Ada kalanya orang menyebutnya itu sodr, dada. Ada yang menyebutnya qalbun, ada yang menyebutnya fuad, ada yang menyebutnya lub. Itu adalah pembagian wilayah hati itu. Sodr, alam nashrah laka sodrak. Di dalam surat itu menggunakan hati itu dada. Itu terkait dengan wilayah keislaman yang nampak. Wilayah kedua yang lebih dalam lagi yaitu qalbun, wilayah keimanan, mulai tidak nampak. Wilayah ketiga fuad, yaitu wilayah ihsan. Dan wilayah keempat lub, yaitu yang ada di benak hati yang paling dalam, itu yang terkait dengan tauhid. Ibaratnya para pemirsa, para pendengar suara SS, hati itu seperti rumah. Ada halaman depannya yang siapapun yang lewat di situ akan kelihatan bagaimana keadaan rumah itu. Tetapi tidak cukup kalau kita ingin mengetahui rumah itu. Kita harus bisa masuk ke dalam lagi, ada namanya ruang tamu. Itulah qalbun. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Ada yang namanya tempat tidur. Itu namanya fuad. Dan di dalam tempat tidur itu pula lah ada almari yang di dalamnya tempat-tempat yang untuk menyimpan harta yang paling mahal ditaruh di situ dan dikunci pula di situ. Itulah namanya lubuk hati yang paling dalam. Hari ini barangkali izinkan kami berbagi pada wilayah yang pertama, yaitu wilayah taman, halaman depan yang semua orang bisa melihat, yaitu sodrun, wilayah dada, hati dalam bentuk yang paling luar. Rumah itu akan nampak indah kalau ada tanaman-tanamannya. Tetapi kalau rumah itu dibiarkan tidak ada tanaman-tanaman yang dirawat dengan baik, maka tampak sekali rumah itu menjadi rumah yang sangat gersang. Bahkan menjadi menakutkan. Apa tanaman yang perlu kita tanam di halaman rumah depan itu? Sehingga rumah kita nampak indah dan seterusnya. Yang pertama adalah tanaman kasih sayang. Tanaman kasih sayang. Betapa tidak sahabat Rasulullah yang sangat terkenal, Sayyidina Umar, yang begitu garang betul begitu, pemberani. Suatu saat Sayyidina Umar ini sedang berjalan-jalan, melihat anak yang sedang memegang burung pipit. Sayyidina Umar merasa belas kasihan. Ibah melihat burung pipit yang dipegang oleh sang anak itu. Akhirnya Sayyidina Umar menggantinya dengan uang. Burung pipit itu dilepaskan karena belas kasihannya kepada burung pipit itu. Suatu saat setelah Sayyidina Umar radhiyallahu an almarhum meninggal dunia, ada seorang yang kasyaf yang bermimpi menjumpai Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, apa rahasiamu? Kok sekarang tempat tinggalmu di alam barzakh, alam kubur itu indah sekali, seperti rumah, seperti jannah, seperti surga. Apa rahasianya? Apa karena kepemimpinanmu yang sangat luar biasa atau karena keberanianmu? Jawab Sayyidina Umar, tidak. Ini karena saya melepaskan burung sebagai bentuk kasih sayang saya kepada makhluk Allah. Malam yarham la yurham. Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang, makhluk yang ada di alam, makhluk yang ada di langit, Allah pun tidak akan memberikan kasih sayang. Oleh itu tanaman pertama adalah tanaman kasih sayang. Saya Muhammad Nuh untuk Mutiara Ramadan, Radio Suara Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.